Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa Universitas Terbuka pada tutorial online. Pada sesi ini saya akan membahas atau mengevaluasi diskusi pada inisiasi pertama. Ya. Tutorial online perekonomian Indonesia pada inisiasi pertama tentang sistem dan reformasi ekonomi. Ada diskusi yang harus Anda bahas dengan teman, rekan-rekan Anda ya, sesama mahasiswa UT. Ya, ini ada pertanyaan yang dibuat oleh salah satu rekan saya, yaitu pertanyaannya, menurut Anda semua, bagaimana sistem dan reformasi ekonomi di Indonesia? Silakan mengemukakan pendapat masing-masing, jika perlu didukung dengan tabel atau gambar yang mendukung pendapat tersebut. Ya, dalam menjawab diskusi ini Anda boleh menggunakan referensi dari BMP, buku materi pokok perekonomian Indonesia ESPA 4314 atau RBV ya, virtual book ya, ada di pustaka.ac.id. Kita masuk ke ruang diskusinya. Sesuai dengan pertanyaan ini ya, bagaimana sistem dan reformasi ekonomi di Indonesia? Ini jawabannya oleh Mbak Niputu Evi Aryastuti sudah menjawab ya, secara singkat ya. Saya lebih mengapresiasi jawaban yang menggunakan kalimat Anda sendiri ya. Anda kembangkan dengan referensi dari buku materi pokok perekonomian Indonesia ataupun dari sumber lain ya. Ya, ini menjawab dengan singkat, bagus Mbak Niputu Evi. Lalu saya menanggapinya, jelaskan tentang sistem ekonomi Pancasila ya. Ini kan wujud dari sistem ekonomi campuran ya, antara kapitalis dan sosialis. Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Lalu ada jawaban dari Mbak Kadek Intan Permatasari nih, sudah menjelaskan ketiga sistem ekonomi tersebut ya, dan menjelaskan krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 nih. Ya, dengan sumber referensinya ESPA 4314 ya. Ini juga menurut saya ini merangkum apa yang ada di buku, bagus. Pertanyaannya sama ya, saya ulangi lagi, jelaskan tentang sistem ekonomi Pancasila. Nah, jadi Anda jawab. Ini kan berinteraksi diskusi ya, tidak hanya terpaku dengan pertanyaan yang ada di kolom diskusi yang di atas ini, tapi kita dinamis dalam artian membahasnya sesuai dengan pertanyaan yang muncul dari jawaban mahasiswa. Karena di dalam sistem ekonomi campuran ini belum dijelaskan oleh mahasiswa. Di sini aja hanya tertulis sistem ekonomi Indonesia yang dianggap ideal berdasarkan situasi dan kondisi yang diusulkan oleh Bapak Muhammad Hatta ya, yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Tapi di sini saya menjelaskan sistem ekonomi Pancasila. Lalu juga di Mbak Dwi Ramdhani atau Mas Dwi Ramdhani sudah menjawab juga secara singkat ya, bagus, tidak copy paste dari website ya. Tetap pertanyaan saya, jelaskan tentang sistem ekonomi Pancasila. Merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh Indonesia, dan sudah dijawab juga. Jawabnya juga singkat menurut saya, tapi kalau bisa dengan menggunakan bahasa Anda sendiri ya. Ini sumber referensinya dari blog pribadi ya. Kalau bisa menggunakan referensi buku.
Lalu Mbak Kadek Intan Permatasari juga sudah menjawab dengan singkat juga, dengan bersumber pada SPA 4314 ya bagus menurut saya dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Lalu Mbak Suni Perisepti Aulina ini juga sudah menjawabnya berdasarkan buku SPA 4314 ya. Saya juga minta penjelasan nih tentang sistem ekonomi Pancasila. Nah, di sini kan sudah dijelaskan oleh Mbak Suni itu ini ya sistem ekonomi Pancasila ya. Tapi belum perwujudannya di dalam perekonomian Indonesia itu apa sistem ekonomi Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan itu misalkan wujudnya koperasi ya, bisa juga peran negara di dalam sistem perekonomian Indonesia apa, mungkin bisa dijelaskan tentang BUMN ya, badan usaha milik negara, di mana badan usaha milik negara itu mengelola sumber daya alam ya yang menguasai hajat hidup orang banyak ya, contohnya dari PT Pertamina, PLN, Jasa Tirta II yang mengelola air ya. Ini juga jawaban oleh Tika Fatmawati nih ya, sudah menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar ya, pasal 23, 27, 33, dan 34. Pertanyaan saya sama, jelaskan peran negara dalam sistem ekonomi Pancasila ya. Tadi peran negara itu contohnya kalau di ekonomi Pancasila sebagai regulator, tetapi juga negara hadir melalui BUMN dalam mengelola sumber daya alam Indonesia. Ini Mbak Tika Fatmawati sudah menanggapinya dengan baik ya. Pancasila berdasarkan pemikiran bahwa sistem ekonomi sangat terkait dengan ideologi yang ada dalam sila-sila Pancasila. Lalu Mbak Febri Kurniasari sudah menjawab dengan bagus ya, berdasarkan SPA 4314. Mas Bobi ini menanggapi dari tanggapannya Mbak Febri. Ya seharusnya Anda interaktif ya, berdiskusi nih. Mas Bobi juga sudah menanggapi jawaban dari Mbak Febri ya, bagus ya, diulas, saling mengomentari saja ya, ini lebih natural gitu ya. Jadi sifatnya Anda tidak hanya menjawab langsung, tidak aktif lagi lalu dilanjutkan pada diskusi kedua, tapi apa yang Anda sudah jawab pada diskusi pertama itu Anda pantau jawaban Anda. Apakah ada teman Anda atau tutornya memberikan tanggapan? Kalau memberikan tanggapannya berupa pertanyaan lain, coba Anda jawab sebisa Anda dengan referensi dari sumber yang buku gitu ya, buku materi pokok SPA 4314 atau sumber lain dari websitenya. Ini kan tentang perekonomian Indonesia, itu bisa dari websitenya Kementerian Keuangan, bisa juga dari Bank Indonesia ya. Kalau Anda butuh data-data dari websitenya BPS ya. Ada lagi Mas Bobi Setiawan menjelaskannya ya, sudah menjelaskan ya, kalau ini meningkatkan kinerja pengelola BUMN ya bagus dengan pengembangan kalimat Anda sendiri ya. Di sini ada Mas Jerry Pratama menjawabnya juga dengan singkat ya. Yang penting Anda itu mengembangkan dengan bahasa Anda sendiri atau kalimat Anda sendiri ya. Lalu ada Mbak Nadila Safira sudah menjawab juga. Nah, ini saya menanggapi dengan jelaskan fungsi BUMN dalam sistem ekonomi Pancasila. Mbak Nadila juga sudah meresponnya dengan baik ya, dengan menjawab ini. Lalu ada jawaban dari Mbak Naima, ini cukup panjang jawabannya ya, cukup panjang.
mungkin sebaiknya Anda menggunakan bahasa atau kalimat yang Anda kembangkan sendiri ya. Jadi kalimatnya tidak usah terlalu panjang gitu ya. Lalu Mbak Naima juga aktif lagi menjawab pertanyaan saya ini, yaitu jelaskan peran koperasi dalam sistem ekonomi Pancasila ya. Sudah dijawab oleh Mbak Naima, bagus. Lalu ada Dania Fitri Ningsih nih. Oke, sudah menjawab dengan baik berdasarkan buku materi pokok SPA 4314. Lalu Mbak Kopi sudah menjawab juga berdasarkan BMP SPA 4314 ya. Lalu saya tanya dengan apa peran BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia, Mbak Kopi juga sudah menjawabnya dengan baik ya, menurut bahasanya sendiri. Lalu Mas Iqbal sudah menjawab ini ya, diskusi. Lalu Mbak Monika sudah menjawab juga BMP. Mbak Nita Afrianti sudah menjawab. Lalu pertanyaan saya, jelaskan perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Mas Abdullah. Mbak Yasni juga sudah menjawab dengan baik. Lalu Mbak Asela. Ini ada Mbak Mersia ya, Mersia Andayani sudah menjawab. Lalu saya bertanya lagi, peran BUMN dalam sistem ekonomi Pancasila apa? Ada Mbak Rahmasari Widayanti, oke, sudah menjawab. Mbak Rusti Oktaviani menjawab berdasarkan buku materi pokoknya dan merespon pertanyaan saya lagi, jelaskan perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Lalu oleh Mas Yudi Hartono. Di sini ada Mas Rizky Aditya juga sudah menjawab BMP berdasarkan BMP ya, materi pokok. Ahmad Marzul Fahmi ini sudah menjawab juga. Mbak Dinda Melawati sudah menjawab. Ya, gunakan bahasa kalimat Anda yang kembangkan sendiri aja ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak kalimatnya. Wiraharjo ya. Ini kalau bisa dirapikan ya. Mas Dwi Raharjo ini menjawabnya juga kurang ini, copy paste nih kemungkinan ya. Pertimbangkan dengan bahasa Anda sendiri ya. Kalau pertemuan pertama masih saya kasih keringanan ya, saya kasih nilai 80. Kalau sudah pertemuan kedua dan seterusnya, Anda kalau copy paste dari website itu nilainya tidak saya apresiasi dengan tinggi, tapi mungkin cukup ya 60 ya. Lalu Mbak Sarah Alfa Namirah sudah menjawab. Lalu Tika Fatmawati juga sudah menjawab. Sumber referensinya dari idcloudpost.com. Ini hampir sama jawabannya dengan yang tadi teman Anda nih. Sama identik nih. Oke, Mbak Siti Nurlela. Dedi Carly sudah menjawab juga. Nah, ini baru menjawabnya hari ini 8:30. Sistem ekonomi kapitalis oke dijawab, sosialis campuran. Nah, ini jawabnya dari buku materi pokok. Menurut saya cukup bagus. Dan pertanyaannya, jelaskan nih, diskusi ini, jelaskan peran dari negara dalam sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan oleh Indonesia nih.
Mahasiswa lain juga boleh menjawab ya pertanyaan-pertanyaan diskusi yang saya tulis atau ketik di dalam kolom diskusi ini. Ini Mbak Niputu menjawabnya ya, sudah menjawab, baru ya saya nilai. Mbak Febri Kurnia, pertanyaan sama, nanti Anda bisa merespon pertanyaan yang di atas ini ya, jelaskan peran dari negara dalam sistem ekonomi Pancasila. Lalu Febri Kurnia Sari, ya saya lebih mengapresiasi jika Anda menjawabnya dengan kalimat yang Anda kembangkan sendiri ya, yang Anda kembangkan sendiri kalimatnya. Ini untuk pertanyaan diskusi selanjutnya, jelaskan peran dari negara dalam sistem ekonomi Pancasila ya, apa sebagai regulator ya, yang mengatur sistem perekonomian Indonesia. Anda kembangkan ya, kebaikan dari kapitalis ya, kekurangannya apa, lalu kebaikan dari sosialis, kekurangannya apa, kenapa Indonesia mengadop sistem ekonomi Pancasila ya, lalu jelaskan tentang peran negara dalam sistem ekonomi Pancasila tersebut, kenapa ada BUMN Indonesia, badan usaha milik negara, terus ada koperasi. Itu bisa Anda jadikan referensi dalam menjawab diskusi-diskusi ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah aktif berdiskusi nih ya. Sudah aktif berdiskusi pada minggu pertama atau inisiasi pertama. Materinya tentang sistem ekonomi dan reformasi ekonomi di Indonesia. Anda aktif belajar ya, menjawab soal-soal yang ada di buku materi pokok SK 4314 ya. Selamat belajar, semoga sukses ya. Sekian evaluasi diskusi pada minggu pertama dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.